Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan hasil UAS saya. Di sini saya menganalisis tentang kolerasi kebiasaan membaca dan gaya belajar mahasiswa STKIP Prajan DKNW Sumbawa terhadap kemampuan berbicara bahasa Inggris. Dosen pengampu Rahmawati SPD MPD. Jadi bab 1 itu ada latar belakang. Jadi di latar belakang ini menjelaskan tentang ketika belajar bahasa Inggris kita tidak bisa lepas dari komponen bahasa dan keterampilan berbahasa, tata bahasa, pengucapan, kosakata, dan ejaan. Keterampilan bahasa meliputi membaca, berbicara, menulis, dan mendengarkan. Sunardi 2012 menyatakan bahwa kemampuan berbahasa terbagi menjadi 4 bagian, antara lain yang pertama itu kemampuan menyimak, kemampuan membaca, kemampuan berbicara, dan kemampuan menulis. Pendapat dari Sunardi tersebut diperkuat oleh tokoh yang sependapat mengenai kemampuan berbahasa tertentu. Salah satu tokohnya adalah Nurjaman 2011 yang berargumen 4 aspek keterampilan berbahasa, yakni menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Nah, langsung saja di sini saya masuk ke rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini mengacu pada uraian latar belakang. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar bahasa Inggris mahasiswa STKIP Prajan DKNW Sumbawa. Terus yang itu tujuan penelitian. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar bahasa Inggris mahasiswa STKIP Prajan DKNW Sumbawa. Nah, kemudian yang kedua itu manfaat penelitian. Nah, jadi hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama itu manfaat teoritis. Jadi manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menambahkan khazanah kepustakaan ilmu manajemen pendidikan dan menjadi pijakan dasar bagi kajian dan atau penelitian serupa dalam lingkup yang lebih luas. Yang kedua itu manfaat praktis. Jadi manfaat praktis ini menjadi bagi 3. Jadi yang pertama itu bagi peneliti. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dan melakukan penelitian penulisan karya ilmiah. B. Bagi sekolah. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk memahami gaya belajar siswa sehingga guru dapat mengembangkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris berdasarkan gaya belajar mahasiswa. Yang ketiga itu bagi siswa. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi untuk mengembangkan hasil belajar berdasarkan gaya belajar masing-masing mahasiswa. Terus di bab 2 itu tinjauan pustaka. A itu belajar dan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Nah, belajar ialah suatu proses yang dilakukan seorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dan interaksi dengan lingkungannya. Definisi lain tentang belajar yaitu 1. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu proses atau kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar untuk meningkatkan tetapi untuk mengalami hasil belajar bukan nilai melainkan pengubahan kelakuan. Dari sini sudah terlihat perbedaan antara pengertian belajar saat ini dengan pengertian belajar yang lama, yang menyatakan bahwa belajar adalah memperoleh pengetahuan bahwa belajar merupakan latihan pembentukan kebiasaan secara otomatis. Yang kedua itu belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu, interaksi dengan lingkungan. Jadi belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku yang relatif, menetap, dan permanen. Jadi yang diperoleh dari hasil latihan atau pengalaman yang interaksinya dengan lingkungan. Ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian yaitu yaitu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terus
Yang pertama itu perubahan terjadi secara sadar. Nah, seorang yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan sekurang-kurangnya. Ia akan merasakan sesuatu perubahan dalam dirinya. Misalnya pengetahuan pertama, jadi perubahan tingkah laku yang terjadi atau keadaan yang bersangkutan tidak menyadari perubahan itu. Terus yang kedua itu perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Terus yang ketiga itu perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Perubahan itu senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Terus yang keempat itu perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan yang bersifat sementara atau temporer terjadi hanya untuk beberapa saat saja. Terus yang kelima itu perubahan dalam belajar bertujuan untuk terarah. Perubahan tingkah laku terjadi karena tujuan yang tidak akan dicapai. Terus yang keenam itu perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang terjadi melalui suatu proses meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Nah, di sini seperti yang dilihat pada layar, saya tidak menjelaskan semuanya, langsung masuk ke gaya belajar. Nah, gaya belajar berasal dari dua kata, yaitu gaya dan belajar. Pengertian gaya dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah tingkah laku atau gerak-gerik dan sikap, sedangkan belajar adalah menuntut ilmu. Nah, 12 gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih seorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Kemampuan seorang untuk memahami gaya belajar terus yang berikut itu hasil belajar. Jadi hasil belajar berasal dari dua kata, yaitu hasil dan belajar. Pengertian hasil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pendapat, sesuatu yang diciptakan sukses, sedangkan belajar adalah menuntut ilmu. Beberapa pengertian tentang hasil belajar telah diungkapkan oleh beberapa ahli. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalamannya. Terus di sini adapun faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal sebagai berikut. 37 Nana Sujano pendapat satu. Yang pertama itu faktor merupakan faktor yang ada di dalam diri orang itu sendiri, dan faktor ini mencakup tiga hal, yaitu faktor jasmania, yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi fisiologis. Terus yang kedua itu faktor psikologis, yaitu faktor yang berhubungan dengan rohania. Terus yang kedua itu faktor eksternal, merupakan faktor yang berasal dari keadaan sekitar atau individu. Faktor ini mencakup tiga hal, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Nah, berikut masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Nah, yang A itu jenis dan lokasi penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian korelasional merupakan penelitian yang dimaksud dengan mengetahui dan tidaknya hubungan atau pengaruh antara dua atau beberapa variabel. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Artinya, semua informasi atau data penelitian diwujudkan dalam bentuk angka dan selanjutnya dianalisis statis, dideskripsikan. Penelitian dilaksanakan STKIPPND Sumbawa. Yang kedua itu populasi dan sampel. Nah, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa. Terus yang ketiga itu variabel penelitian. Istilah variabel merupakan istilah yang tidak pernah ketinggalan dalam setiap jenis penelitian. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Nah,
Jadi variabel penelitian merupakan faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang diteliti mengacu pada permasalahan yang akan diteliti. Maka variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas atau independent variable X. Variabel bebas merupakan variabel penyebab perubahan atau timbulnya variabel lain. Kedua itu variabel terikat atau dependent variable Y. Variabel terikat adalah variabel terikat. Variabel tidak bebas merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini, variabel terikatnya adalah hasil belajar mata pelajaran bahasa Inggris dengan indikator nilai ujian akhir semester ganjil. Yang kedua itu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah atau pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Yang pertama itu angket. Angket atau kuesioner adalah jumlah pernyataan yang digunakan untuk memperoleh informasi dan responden dari laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui. Digunakan dalam penelitian jenis angket tertutup, yaitu suatu angket yang pertanyaan-pertanyaan alternatif jam ditentukan sehingga responden memiliki jam berdasarkan jumlah sebanyak 15 butir soal. Jadi di sini bisa dilihat ada 15 pertanyaannya. Terus yang bab 4 itu penutup. Jadi itu kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan atau nyata gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik terhadap hasil belajar bahasa Inggris. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak terpengaruhi gaya belajar hasil belajar siswa tersebut adalah metode pembelajaran yang sama kepada semua siswa kepada gaya belajar masing-masing berbeda. Yang ke B itu implikasi penelitian. Mengacu pada kesimpulan dan hasil penelitian, maka terdapat beberapa implikasi penelitian sebagai berikut. Yang pertama itu 1. Bagi para guru, hendaknya meningkatkan gaya belajar siswa melalui berbagai aktivitas yang cocok sesuai dengan gaya belajarnya. Dengan gaya belajar masing-masing siswa atau guru harus memahami kondisi demikian yang selanjutnya memberikan solusi peningkatan cara belajar siswa. Terus yang kedua itu bagi para orang tua. Orang tua hendaknya meningkatkan pemahaman, pengawasan, perhatian, dan segala hal yang mendukung peningkatan belajar siswa masing-masing, tidak memaksa kepada anak tentang gaya belajar tertentu. Mungkin sekian hasil paparan analisis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.